Di sini kami akan mempresentasikan tentang perusahaan dan akad kontrak syariah. Pertama-tama saya akan bahas tentang definisi perusahaan, di mana secara umum perusahaan adalah suatu unit kegiatan tertentu yang mengubah sumber-sumber ekonomi menjadi nilai guna berupa barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan tujuan lainnya. Kemudian secara harfiah, kata corporation atau perusahaan berasal dari kata Latin corpus yang berarti tubuh atau badan agregat atau massa. Pada prinsipnya, kegiatan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis usaha. Di antaranya yaitu yang pertama ada jenis usaha perdagangan atau distribusi, yaitu usaha yang terutama bergerak dalam kegiatan memindahkan barang dari produsen ke konsumen atau dari tempat yang mempunyai kelebihan persediaan ke tempat yang membutuhkan. Kemudian yang kedua ada jenis usaha produksi atau industri, yaitu jenis usaha yang terutama bergerak dalam kegiatan proses pengubahan suatu barang menjadi barang lain yang berbeda bentuk atau sifatnya dan mempunyai nilai tambahan. Kemudian yang ketiga jenis usaha yang bergerak dalam kegiatan pelayanan atau menjual jasa sebagai kegiatan utamanya. Kemudian ciri-ciri kontrak syariah, terdapat beberapa hal yang tidak bisa lepas dari sistem ekonomi syariah sebagai berikut. Yang pertama, bebas dari riba. Larangan riba sudah sangat jelas dalam hukum Islam karena dengan riba akan mengakibatkan ketimpangan sosial, yang kaya semakin kaya dan yang miskin tetap miskin. Dan menghindari maisir dan gharar. Dalam ayat Al-Quran digunakan istilah maisir yang berarti permainan berbahaya, berasal dari kata yusr bermakna bahwa pelaku maisir berpacu untuk mendapatkan harta tanpa upaya kerja keras, dan istilah tersebut berlaku pada setiap praktik judi. Elemen lain yang dihindari dalam Islam ialah segala jenis transaksi yang melibatkan unsur spekulasi atau gharar dalam istilah perdagangan atau jual beli. Gharar adalah kegiatan transaksi berupa tindakan spekulasi yang sangat beresiko. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang landasan akad perusahaan syariah. Secara umum, pengertian menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Akad yang terdapat dalam perusahaan syariah ada beberapa macam, yaitu yang pertama, akad mudharabah musyarakah adalah perjanjian antar perorangan untuk memadukan modal dan bakat keahlian mereka dalam sebuah bisnis. Usaha dalam bentuk ini dimiliki oleh 2 orang atau lebih dengan nama bersama. 2. Akad tabaru atau tolong menolong. Akad tabaru adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba. Transaksi ini pada dasarnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad tabaru dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Yang ketiga, akad tizara. Akad tizara atau muawadah konvensional kontrak adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Keempat, akad jual beli atau al-bai'. Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek 5, akad sewa menyewa atau ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. Ijarah merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas.